He's coming soon. bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Allah si
Dia, Engkau layak disembah. Mari datang sujud di hadapan altarnya, sujud di hadapan. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja
Bapak, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ini dalam tangan-Mu. Baik mereka yang ada di tempat ini, di ruangan ini, maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Bapak, segala roh kutuk nenek moyang, agama, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yesus Masiah. Bila yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita dan sejahtera berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan bisa 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapak memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapak, sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa dan pikiran kami berbicara ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Ya, anak-anak sekolah sahabat bisa ke ruangannya. Shalom Aleichem.
satu hal, kita itu sangat istimewa. ya, kita sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, hari ini kita ketemu hari Sabat, masih di awal tahun 5782 dan di pertengahan antara Yom Kippur dan Sukkot. Karena hari Selasa besok sudah mulai perayaan Sukkot dan nanti kita akan rayakan minggu depan pada hari Sabat. Jadi tolong kalau kita mau ikutin hari raya Sukkot minggu depan, hari Sabat besok sekaligus, saudara yang kerja bisa cuti atau izin setengah hari supaya bisa mengikutinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini saya menyampaikan Davar Elohim yang saya beri judul, saudara, ini kok mati lagi ya? Coba saya minta tolong ini sambil nunggu, saudara. Coba sambil nunggu ya, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, itu remote-nya. Ya. Ya, sambil kita tunggu sampai proyektornya bisa nyala kembali ya. Dipakai manual aja coba. Pakai manual ya. Ya, sambil tunggu proyektornya nyala, saudara, hari ini kita akan kembali belajar Davar Elohim. Nah, kalau sudah ketemu muncul, nanti baru ya. Sambil tunggu sebentar lagi, ini baru nyala lagi. Mungkin proyektornya perlu di upgrade, ya, perlu di upgrade kembali, saudara. Ya, saya lanjut saja saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Saya memberikan judul Davar Elohim kita kali ini yaitu Posher. Nah, apa itu Posher, saudara? Sambil nunggu ya. Kalau nanti bisa jalan, haleluya. Kalau belum ya kita lihat melalui apa yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya memberikan judul Davar Elohim kita kali ini yaitu Posher, saudara. Apa itu Posher, saudara? Posher itu artinya adalah suam-suam. Posher itu artinya adalah suam-suam, saudara. Kalau kita artikan secara harafiah, Posher berarti artinya suam-suam. Nah, orang suam-suam itu artinya tanggung, setengah-setengah, saudara. Oleh sebab itu kadang panas ya enggak, dingin ya enggak, ham ya enggak, dikatakan har ya enggak, hot enggak, cool juga enggak. Artinya dia enggak panas, enggak dingin, saudara. Ini orang yang suam-suam, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi artinya orang yang suam-suam atau orang yang posher itu artinya orang yang enggak ham dan juga yang enggak har. Artinya tidak panas juga tidak dingin, saudara. Nah, ada sebuah filosofi, saudara, filosofi orang penggemar kopi. Di sini ada yang suka kopi? Ya, ada yang suka kopi, saudara? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin banyak orang yang sangat suka atau penggemar kopi. Ya, ini sudah mulai jalan ya. Ya, sambil nunggu koneksinya masih disambungkan mungkin di situ. Ini belum koneksinya, proyektornya udah jalan. Ya, saudara yang dikasih oleh Bapak, ada filosofi kopi, saudara. Kopi itu membuatnya harus panas. Sehingga orang kalau membuat kopi nggak panas, nggak enak nih. Saya kasih gambarannya begini, saudara. Ya ini. Nah, saudara, saya kasih judulnya adalah Posher. Yang artinya, saudara, Posher itu artinya adalah suam-suam, ya, artinya suam-suam, sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Artinya Posher itu suam-suam. Nah, saya kasih gambarannya, suam-suam itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, gambarannya itu yaitu ham. Ham itu artinya panas, saudara. Nah,
Kham itu panas, makanya saya kasih gambaran tentang warna merah, panas saudara. Kemudian khar itu artinya cool atau dingin. Nah, poser itu mengandung arti kham atau panas dan khar dingin. Dia nggak panas, nggak dingin saudara. Jadi nanggung saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara pernah orang lihat naik motor nih, atau naik motor kita nyetir nih, terus di depan ada motor. Ini motor nanggung, kanan juga enggak, kiri juga enggak. Jadi kita mau nyalip ya takut, mau ambil kiri ya takut. Saudara, ini nanggung saudara. Jadi ini yang membuat kadang orang ragu saudara. Nah, saya memberikan satu ilustrasinya adalah kopi. Ya, ini gambarnya sudah mulai nggak jelas. Besok diganti saja ini ya. Nah, filosofinya kopi saudara membuatnya harus panas. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak ya, kopi itu membuatnya harus panas. Nggak ada orang membuat kopi. Nah, ini baru jelas nih. Berarti situnya yang kurang kencang ya. Nah, kopi itu filosofi kopi sudah perhatikan. Membuatnya harus panas ya, membuatnya harus dengan air panas. Makanya kalau orang dibuatkan kopi tapi tidak panas, wah ini kok nggak enak. Kenapa? Karena kopinya nggak matang. Padahal jujur kopinya sudah dimasak belum? Pasti nggak mungkin dong ngetik langsung dibuat kopi, nggak. Pasti disangrai dulu, dibersihin dulu, disangrai dulu. Apalagi kopi yang terkenal di seluruh dunia itu adalah kopi yang dari Indonesia. Namanya apa? Kopi apa? Kopi luwak. Padahal kenapa kok disebut kopi luwak? Karena kopi sisa makanannya luwak, saudara. Itu sebenarnya kopi yang terkenal di dunia itu adalah sekarang macam-macam, ada kopi robusta, ada macam-macam lah. Tapi saudara, arabica, robusta dan sebagainya. Tapi kopi yang terkenal pertama kali adalah kopi luwak, saudara. Apa itu kopi luwak? Kopi luwak itu adalah kopi sisa dari makanannya luwak. Jadi kalau luwak itu makan kopi, yang dimakan namanya kulitnya. Nah, nanti bijinya itu masih utuh saat dia buang kotoran, masih utuh. Nah, itulah yang dijadikan kopi paling enak, saudara. Jadi kalau saudara mau ngerasain kopi paling enak itu kopi luwak. Tapi terus jangan di depan pantatnya luwak saudara buat kopi. Saudara paham? Jadi kopi luwak itu seperti itu terkenal. Makanya ada kopi luwak itu aslinya luwak itu kalau makan kopi yang dimakan kan kulitnya. Kemudian biji kopinya itu yang keluar lagi jadi kotoran, itulah yang diproses. Mungkin saudara kira wah nikmat, tapi kalau saudara lihat mungkin nggak jadi minum kopi saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nah inilah kopi. Filosofi membuatnya harus dengan air panas supaya kopinya matang. Tetapi minumnya nggak mungkin di saat panas. Coba saudara langsung minum panas, ya mulutnya bisa kebakar, saudara bisa ngelupas. Minumnya tetap di saat hangat ataupun sudah dingin tapi sudah enak. Kenapa? Karena kopinya matang, saudara. Tetapi kalau kopi itu buatnya nggak panas, saudara, rasanya pasti nggak enak. Ini adalah filosofinya seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, terkadang saudara, nih hidup manusia ini hidup itu kadang dibuat panas. Kadang ini kita dibuat panas, saudara. Supaya apa? Kita ini matang. Kalau menghadapi, kalau orang bekerja dibuat keras, itu dia akan nyadarin ternyata begitu sulitnya ya pekerjaan itu. Dia akan bisa menghargai pekerjaan itu. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nah hidup ini kadang dibuat panas supaya kita matang, sehingga menjadi hangat. Artinya kita bisa menjadi hangat, bisa menyesuaikan, nggak panas terus. Tetapi kita paham, oh kalau panas seperti ini loh situasinya. Nah, atau sejuk saat menghadapi sesuatu dan menjadi nyaman dan enak, sehingga suasananya nggak panas terus, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, seminggu ini saya di ladang, nah mulai belajar bertani. Makanya gosong nih, saudara. Panasnya luar biasa, saudara. Mukanya itu sampai Bugem bilang begini, besok pakai krim, mau ngarep ning ladang kok kon mbok krim, saudara. Kamu pakai terigu sekalian kan enak ya enggak? Wah, malah lebih bagus, saudara. Nah, saudara,
Tapi saya ngerasain ternyata panasnya kayak gini ya. Di ladang itu kalau panas ini saya bayangke ini saja di Kopeng, di gunung ya kan, di Getasen di atas tuh dingin. Lah bayangke kalau yang di sawah gimana panas seperti itu, saudara. Bugem yang belajar kayaknya semangat 45 Wonder Woman pakai nyangkul, malamnya juga tetap saya masih buat khotbah, dia sudah tidur duluan saking capeknya. Padahal kalau dilihat juga nyangkulnya nggak seberapa, saudara. Yang penting gocak gacruk nanti biar dibetulin Wahyono sama Trubus. Jadi dia bagian menghancurkan, orang lain yang membetulkan, saudara. Tetapi ngerasain ternyata nggak segampang itu ya. Nah inilah orang yang kadang harus dibuat panas supaya apa? Tahu ternyata kita harus bisa menghargai orang lain. Makanya kadang jujur sedih saya kalau melihat ada orang jualan sayuran nggak laku. Ini ternyata beratnya aja seperti ini, saudara. Belum setiap hari bukan nyium bau parfum, tapi aromaterapi, ya nggak? Kotoran hewan. Terus dijual lakunya nggak seberapa, kan kasihan, saudara. Nah, saya kadang kayak kemarin diajarin ternyata lo seperti ini lo nggak segampang yang orang pikir. Yang masak sih enak saja, betul nggak, saudara? Tetapi ternyata nggak segampang orang yang nanam, saudara. Nah inilah yang sudah dikasih oleh Tuhan. Hidup itu kadang dibuat panas, kita diajar, dididik untuk keras, supaya kita bisa menghargai waktu dan menghargai orang lain juga, saudara. Diajar. Nah kalau kita sudah tahu, kita akan menjadi orang yang lunak, tidak gampang emosional, tidak apa-apa. Ternyata memang berat ya kalau kita sudah ngerasain sendiri. Makanya ada istilah saya kalau naik mobil ada truk itu di belakangnya ada ditulis enak sing maidu. Tahu enak sing maidu, gampang sing maidu. Ternyata orang maidu, tahu maidu ya? Maidu itu apa ya kalau di bahasa Indonesia kan? Bicara. Apa? Enak sih ngomong. Nah, maidu itu artinya nggak percaya. Paling gampang orang yang nggak percaya kalau ngomong itu. Itu bahasa Indonesia campuran Jepang, bahasa Jawa. Maidu. Coba kan gitu loh. Wah, segampang semua itu. Jadi orang nggak percaya, saudara. Memang paling enak, wah kayak gitu gampang, begitu praktek sendiri ya pusing, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata nggak segampang. Dulu saya berpikir khotbah itu cuma ngomong. Tapi begitu praktek pertama naik, ini nggak khotbah di mimbar aja, ngomong apa, keluarnya apa, saudara. Terus gitu keringet dinginnya keluar. Ternyata nggak gampang juga. Terus disuruh sambutan pidato, ngomongnya apa juga mulutnya keribu sendiri. Saudara, kenapa? Ternyata nggak semudah yang orang pikirkan. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hidup itu kadang dibuat seperti itu, panas, keras, supaya kita tahu. Oh ternyata seperti itu loh, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dulu saya pikir orang yang sudah biasa keras dia akan menghargai waktu. Dia juga akan menghargai uang. Ternyata nyari uang untuk kebutuhan itu tidak semudah yang orang pikirkan. Makanya kita harus menghargai segala sesuatu yang dikerjakan orang. Kadang saudara ada orang yang sudah kerja keras seharian cuma dapat 50.000, 30.000, itu sudah bersyukurnya luar biasa. Tapi ada orang yang gajinya atau kekayaannya jutaan tapi tetap kurang terus. Nah, kenapa? Karena tidak tahu menghargai apa yang dilakukan atau jerih lelah. Nah saudara dikasih Bapak, hidup itu kadang dibuat panas supaya kita matang, sehingga menjadi hangat atau sejuk ya saat menghadapi sesuatu dan nyaman dan enak. Saya beri contoh ini, suami istri ini ribut terus. Sekali waktu, kenapa kita diajar untuk kita beda pendapat? Supaya sekali waktu saya harus tahu sifat istri saya. Sekali waktu istrinya harus tahu sifat suaminya. Saudara dikasih Tuhan. Nah contoh kayak saya, kalau saya jangan bunyi, saya paling nggak suka orang ngomongnya nggak enak. Terus paling siapapun dengerin ngomong orang ngomongnya nggak enak, saya nggak suka. Dia ngomongnya nggak nyaman sedikit, pasti saya nggak suka. Makanya dulu saya pernah kasih kesaksian, misalnya itu sudah jemurin, Pak tolong bantuin jemurin, mesti saya lakukan. Enggak pun kalau memang sudah banyak saya bantuin. Tetapi kalau nyuruhnya mau bantuin, sudah nggak bakalan saya mau. Itu sudah gak nyaman, makanya bahasa itu sangat penting, saudara. Bagaimana kita minta tolong. Makanya orang bule itu paling gampang kalah dengan kata please. Ya enggak? Begitu ngapain sudah please, ya udah nyerah berarti dia.
Artinya seperti itu sudah. Makanya mulai komunikasi. Makanya sekarang hukum udah paham. Kalau dia mau minta tolong apa segala macam, dia udah tahu. Minta tolong nggak mungkin dia ngegas sedikit. Saya tahu sebenarnya dia nggak ngegas karena memang dia lahir di Jakarta. Biasanya nak ngomong kan lu gue saudara, ya nggak? Ini gua dong, wah misalnya gitu saudara. Itu udah biasa. Tetapi bagi saya yang orang Jawa Tengah nggak bisa menerima itu. Nah lama kelamaan kita menyesuaikan. Amin. Saya juga harus turun, dianya juga harus turun. Nah, akhirnya ketemu dengan hari yang baik. Amin. Amin. Saudara dikasih, kalau semuanya dua-duanya ngegas semua, tabrakan. Makanya kan saya selalu ajarkan ke Kehilat Kudulewi, kalau satunya ngegas, satunya ngerem. Kalau satunya ngerem, yang satunya ngegas terus. Kalau orang lain ngiri sama kita ngarang, salib saja. Jangan ikut-ikutan ngiri. Kalau ikutan ngiri kita berhenti di tempat. Lanjut saudara, kita lihat ayatnya. Dafar Elohim pun mengajarkan saudara dalam kitab Gilyana atau kitab Kayu 3:15. Di situ dikatakan ya daitam et ma'asyaikha gilohar waloham khatamihiten wahayitahar oham. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas, aku mengetahui perbuatanmu. Kamu ini nggak dingin, nggak panas. Artinya suam-suam. Kita lihat ayat yang ke-16-nya. Di situ dikatakan Abia anposer ata misail misnehem loham velohar akhi oktamipi. Jadi karena engkau ini itu suam-suam, kosher, tidak dingin, tidak panas, aku segera memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya kita ini nggak punya pendirian yang kuat, setengah-setengah, justru Tuhan akan muntahkan kita. Makanya belajarlah kita ini punya pendirian teguh. Kadang memang harus panas, benar-benar kadang dibuat kita harus berani menyampaikan kebenaran. Tetapi kadang kita harus diajar seperti itu. Tetapi jangan terus ikut-ikutan, paham saudara? Orang ngiri ikut diri, orang nganan ikut nganan, pokoknya carinya aman. Tidak, kita punya pendirian. Tapi punya pendirian kita nggak ngawur, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Amin. Saat kita harus panas, harus keras, ya keras. Saya memberi contoh begini, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap harus memberitakan kebenaran. Tapi kita tidak kompromi dengan apapun. Amin. Saya sampai kesaksian, tahun 98 saya sudah mengenal Bapak Yahweh. Tapi saya tidak pernah mau masuk ke gereja atau kehilat yang belum menyembah Bapak Yahweh. Artinya saya konsisten. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang tidak sama dengan saya berarti musuhnya saya. Tidak, saudara. Saya tetap mengasihi karena ada waktunya Tuhan. Dia bisa percaya dengan luar biasa. Kemarin saya ngobrol sharing-sharing sama waktu di ladang. Iya, dulu saya dimusuhin banyak orang. Tetapi sekarang orang yang musuhin saya kemarin ketemu dia gini, ngapain ya mas, aku dulu kok ikut musuhin. Betul kan saudara? Artinya kenapa diajar seperti itu? Dia tersentuh dengan sendirinya. Dulu gara-gara nama Bapak Yahweh saudara, saya jadi terkenal saudara, jadi artis dadakan. Tetapi buktinya sekarang sudah banyak. Bahkan kemarin saya sharing sama orang baru dari luar negeri tuh, telepon saya. Saya lihat nomornya kok bukan orang Indonesia, tapi saya nggak mungkin telepon waktu itu karena nggak ada sinyal. Terus begitu dia WA, terus saya WA, oh ya Pak, saya dari Australia Pak gitu. Ini ibu-ibu usianya mungkin sudah 60-an kali ya. Saya belum tahu usianya berapa, tapi yang jelas sudah ibu-ibu. Terus dia sharing, begitu saya ceritakan tentang Bapak Yahweh, dia udah tahu Bapak Yahweh. Loh ternyata banyak ya Pak. Dia berpikir hanya penyembah Bapak Yahweh itu hanya beberapa. Kalau di Jakarta di mana saja Pak? Saya bilang di Jakarta, di Cililitan ada, Raden Saleh ada, Kelapa Gading ada, Bintaro ada, Cibinong ada, Bogor ada. Loh banyak banget. Ternyata sudah begitu banyaknya. Itu baru yang di Jakarta, belum yang di Jawa Tengah, belum yang di Jawa Timur, belum yang di Manado, belum yang di Jayapura, belum yang di Sumatera dan sebagainya. Begitu banyak, bahkan yang di luar negeri saudara. Baik di Singapura, yang di Malaysia, yang di mana, di Australia, di Amerika, begitu banyaknya. Itu kaget, loh selama ini ternyata banyak ya. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tugas kita hanya memberitakan. Tetapi kita punya pendirian yang keras, artinya panas. Untuk iman itu harus menyala terus. Makanya kenapa kok iman
iman itu harus menyala. Kalau kita rohnya tidak menyala-nyala, saudara, roh kita ini tidak menyala-nyala, gimana kita mau memberitakan? Makanya ada istilah on fire terus, benar-benar kita menyala terus, luar biasa, saudara. Tetapi ada kalanya saat kita itu diperhadapkan situasi, tidak terus dengan kekerasan yang kita lakukan, tapi dengan kelembutan. Amin. Tapi bukan orang yang suam-suam, ikut sana, ikut sini, ikut sana. Itu namanya orang yang tidak punya pendirian, atau orang yang bimbang. Nah, bagaimana sikap anak-anak Elohim itu harus kita lakukan, saudara? Anak-anak Elohim, saudara, ya, anak-anak Elohim, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Elohim? Ya, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, saudara, yang kita harus lakukan adalah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, punya pendirian. Kita harus punya pendirian sehingga apa yang kita lakukan dan kita kerjakan berdasarkan dalam Elohim. Artinya kita tidak suam-suam. Orang yang punya pendirian itu tidak suam-suam. Kenapa saya kasih gambar ilustrasinya adalah, ini apa, saudara? Pion. Pion itu kecil, paling kecil-kecil dan semuanya di depan. Tapi pion jalan tidak pernah mundur. Paham, saudara? Kenapa saya garis gambar? Pernah ada pion mundur? Nggak ada. Raja bisa maju mundur, benteng bisa maju mundur, peluncur bisa maju mundur, kuda bisa, semuanya bisa. Tetapi sekali lagi, saudara, pion tidak pernah mundur. Sekalipun kecil, saudara, dia punya pendirian yang teguh untuk maju terus. Amin. Amin. Jadi saudara, anak-anak Elohim itu harus punya pendirian. Sekali Bapak Yahweh, saya tetap Bapak Yahweh. Sekali Yeshua Mashiach, tetap Yeshua Mashiach. Amin. Tidak kompromi dengan hal apapun. Ini yang harus kita lakukan, punya pendirian yang teguh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itulah ciri anak Elohim. Sikap kita harus bisa dipercaya. Apa yang diomongkan itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak, saudara. Jangan sekarang iya, besoknya tidak. Atau aduh nanti nunggu yang lain saja, saudara. Tetapi kita harus punya konsisten yang luar biasa. Kita lanjutkan, saudara, ya. Ayatnya ini, saudara. Di dalam kitab 1 Korintium atau 1 Korintus pasal 16 ke 13. Shiddu into vaderek emunat hitsesu wa asukayil. Berjaga-jagalah dan berdirilah teguh di dalam iman. Bertindaklah seperti pria, jadilah kuat. Makanya kenapa kok harus seperti itu, saudara? Berjaga-jagalah, berdirilah teguh. Artinya benar-benar konsisten. Dia benar-benar teguh, tegap, saudara. Di dalam iman. Jadi punya iman itu harus bisa berjaga-jaga dan berdiri teguh. Kenapa? Bertindaklah seperti pria. Kenapa seperti pria? Makanya seorang pria itu harus bisa menjaga lisannya. Kalau sampai dia tidak bisa menjaga lisannya, orang akan katakan, wong lanang kok kaya wong wedok senengane. Segitu, saudara. Makanya kita harus bisa ngomong kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak, saudara. Oleh sebab itu jadilah teguh, jadilah kuat. Dengan kita melakukan 3 hal ini, berjaga-jaga, berdiri teguh di dalam iman, dan bertindak seperti pria, kita akan menjadi orang yang kuat. Kenapa kita kuat? Karena kita pasti akan disegani, dipercaya oleh orang. Orang yang sudah profesional dalam bidangnya apapun, dia akan dicari. Makanya saya selalu memberikan ilustrasi, saudara tidak perlu mengejar berkat yang akan mengejar saudara. Amin. Amin. Orang yang sudah profesional, dia nggak usah melamar pekerjaan sana-sana, pasti dia yang akan dicari kok. Seorang pengkhotbah hebat nggak perlu promosi, saudara. Apalagi gengsi. Kalau saya pantang, bagi saya orang yang ini, saya buat diundang pelayanan ke tempatmu, wah pantang saya ngomong begitu, saudara. Paham? Artinya kita nggak perlu menawarkan sendiri biar saya dipakai pelayanan. Tapi kalau kita hebat, nggak usah kemana-mana, orang yang cari kita. Amin. Amin. Dulu saya ingat pelayanan kita ini di gunung, kita ini di kampung, orang mungkin menganggap kita belum seberapa. Tapi saya bersyukur tim pelayanan kita sudah bisa kemana-mana. Amin. Amin. Sampai ke Pare, kita ke Semarang, kita ke Purwodadi, kita kemana-mana kita bisa pelayanan. Bahkan sampai dulu masih Laras masih kecil juga, ya SMP ya, SD SMP ya, SD sudah bisa pelayanan kemana. Artinya Tuhan pakai kita, nggak perlu promosi. Makanya saya kalau ada orang begini sama saya, saudara, Pak, gimana pelayanan di Kopengmu? Bagus gitu.
Kapan saya bisa kesaksian lagi ke sana, saya pelayan ke sana? Aduh, itu udah nawarin diri, saya nggak mau, saudara. Kalau kita bagus, kita nggak usah promosi. Saudara, nggak usah kita promosi dulu, dan nggak repot lagi kalau sudah bilang Tuhan bicara dengan saya. Nah, supaya apa? Supaya omongannya itu laku, ya enggak? Karena orang Kristen itu kalau sudah Tuhan yang bicara mesti manut. Saudara, yang dikasih oleh Bapak. Jadi mulai belajar. Kalau orang yang hebat nggak perlu, pasti dicari. Begitu saudara keluar dari perusahaan ini, dia akan cari. Masuk ke tempat saya aja, pasti dia dicari. Nggak perlu kita harus promosi lamar kemana-mana. Makanya buat kita sungguh-sungguh. Amin. Jadilah teguh, jadilah kuat, dan nanti berkat yang mendatangi kita sendiri. Amin. Amin. Dan itu luar biasa, saudara. Ada orang sakit lari sana lari sini, tetapi begitu dia berserah sama Bapak Yahweh, kesembuhan yang mendatangi. Amin. Itulah yang terjadi. Yang kedua, tidak bimbang atau ragu, ya. Artinya mantap dalam menjalani kehidupan ini. Terus semangat aja, gak perlu dikhawatirkan dengan situasi dunia sekarang. Waduh, nanti gimana nih? Wah, saya gak bisa kemana-mana nih sekarang. Kalau pergi kemana-mana gak bisa kemana-mana, gak perlu dipikirkan. Jadilah sekarang hidup yang penting saya bersama dengan Bapak Yahweh. Saya gak bisa kemana-mana, gak apa-apa. Yang penting saya bisa ke surga. Amin. Saya gak perlu pengen kemana-mana, gak pengen, wah nanti gimana saya gak bisa ke Israel, situasi kayak gini, gak apa-apa. Yang penting saya kesama Ye. Amin. Jadi saudara yang dikasih, gak perlu ada kebimbangan. Tidak perlu bimbang dan ragu, artinya mantap menjalani kehidupan. Saya pernah kasih ilustrasi buat saudara. Gambar ini seperti ada orang yang sedang berjalan di seutas tali. Sedangkan dia di sini ada orang dari Kanada dulu. Saya pernah buat khotbah juga di sini. Dia berjalan di atas seutas tali tanpa pengaman. Kalau ini masih ada pengamannya, saudara. Jadi kalau saya jatuh dia masih bisa gantung. Tapi ada yang tidak pakai pengaman. Jadi kalau dia jatuh lewat, itu kalau dia nggak konsentrasi, meleng dikit hilang, saudara. Nah, saya beri satu contoh, yaitu seperti Kepa atau Petrus, saudara. Kepa atau Petrus itu begitu Yesua datang dan gelombang begitu besar menghantam perahunya, saudara. Yesua datang terus dia katakan, "Wih Tuhan tuh, ini aku gurumu." Apa ya kan? Kalau engkau memang Tuhan, suruhlah aku datang, datanglah. Nah, selama dia fokusnya sama Tuhan, dia jalan aja, mau di atas air ya dia jalan. Karena apa? Karena fokusnya sama Tuhan, saudara. Tetapi saudara, begitu dia mulai tidak fokus lagi sama Yesua, dia mulai karena angin dan gelombang, tenggelamlah dia. Saudara pernah lihat orang atraksi jalan di atas bara api? Saudara? Wah, orang jalan di atas bara api, saudara. Kok kayaknya enak banget ya? Sekarang coba saudara yang jalan. Kira-kira apa sih yang terjadi, saudara? Wah, kakinya bisa gosong, saudara. Kenapa? Karena kita sudah yakin dulu bahwa kaki nanti begitu menginjak api pasti akan kebakar. Tapi bagi orang yang tadi dia sudah fokus dulu, dia jalan, dia akan biasa. Saudara dikasih oleh Bapak ya, makanya saya bilang orang sesakti apapun, kalau dia nginjak kotoran ayam mesti pincang. Iya enggak, saudara? Ayo, orang sakti, wah ini digores gak luka, kebal. Tapi begitu dia nginjak kotoran ayam mesti pincang. Gak mungkin caranya normal, enggak, mesti tetap pincang, saudara. Oh, jinjit ya, jadi terus jinjit kalau perlu engkat, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak, makanya kita jangan pernah ragu dalam menjalani kehidupan ini. Begitu kita menjalani kehidupan, mungkin di sana merasa seperti di sana begini. Saya tidak pernah takut, karena saya bersama dengan Bapak Yahweh Elohim. Amin. Amin. Saya bersama dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, perhatikan baik-baik. Ya, Yehosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan halo siwitiha hasak wa emat al ta'arots wa al tehat ki imka Yahweh Elohika bekol asar cele, yang artinya bukankah aku telah memerintahkan engkau. Kira-kira yang ngomong siapa, saudara? Jadi firman Elohim itu diberikan kepada Yesua, saudara. Terus Yesua ngomong, bukankah aku telah memerintahkan engkau, kuatlah dan mantaplah.
Jadi dalam menjalani kehidupan itu kuat dan mantep, wah sudah nggak perlu ragu. Apalagi kita punya Tuhan yang hebat, amin. Amin. Kuatlah dan mantaplah, jangan takut dan berkecil hati. Ini satu ayat Dafar Elohim, isinya itu yang luar biasa. Kuat dan mantaplah, jangan takut dan berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu ada bersamamu di segala tempat kemana engkau pergi. Masihkah kita ragu? Kalau Bapa Yahweh Elohimmu selalu mengikuti kita, bersama kita kemanapun kita pergi, saudara, masihkah kita ragu sama Tuhan? Masihkah kita ragu sama Bapa Yahweh? Oleh sebab itu Yosua berkata, bukankah aku memerintahkan engkau, kuatlah, manteplah, wis pokoknya kuat, wis mantep apapun yang terjadi, amin. Menghadapi situasi keadaan, jangan pernah ragu, jangan pernah kosher atau suam-suam. Mengikut Bapa Yahweh itu harus punya sesuatu yang kuat, yang teguh, amin. Pendirian yang teguh. Oleh sebab itu kuatlah dan jangan takut, terus nggak perlu takut. Mungkin berita di sana, berita di sini menakutkan, tapi kita nggak perlu takut, saudara. Terus dikatakan apa sih? Karena Yahweh Elohimmu ada bersamamu, karena Bapa Yahweh Elohimmu bersamamu di segala tempat kemana engkau pergi. Benar gak kira-kira Bapa Yahweh Elohim kita itu bersama kita kemanapun kita pergi? Pemazmur, saudara, Raja Daud pernah mengatakan di dalam kitab Tehillim 23, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, artinya dalam kondisi yang sangat krusial, yang sangat kritis, aku tidak pernah takut. Amin. Raja Daud berani berkata, aku tidak takut. Kenapa? Karena engkau bersamaku. Jadi Elohim itu, Bapa Yahweh Elohim itu bersama kita bukan saat enjoy saja, bukan saat enak saja, tetapi saat kita menghadapi situasi apapun, termasuk lembah bayang-bayang maut, termasuk di dalam sekali waktu berjalan dalam lembah bayang-bayang maut atau dalam lembah kekelaman, Bapa Yahweh Elohim Yeshua Mashiach selalu menyertai kita. Buktinya apa? Seperti apa yang tadi saya sampaikan, yaitu saat Kepa dan teman-temannya, murid-murid Yeshua ada di tengah danau. Padahal Yeshua ada di mana? Yeshua ada di bukit, saudara. Dia sedang berdoa. Tapi begitu dia melihat murid-muridnya dalam bahaya, apa yang dilakukan Yeshua? Dia diam. Diam aja lah, mau tenggelam. Tidak. Yeshua datangi murid-muridnya, saudara. Artinya Yeshua mau mendatangi murid-muridnya dalam situasi yang sulit, situasi yang bahaya. Amin. Begitu juga ada saat ada orang yang gila di Gerasa, saudara. Dia tinggalnya di kuburan, bahkan dia telanjang. Artinya rasa malunya, urat malunya sudah tidak ada. Saudara, dia tinggalnya di kuburan. Kuburan itu artinya di dunia orang mati, hidupnya dalam kekelaman, tidak ada harapan. Namanya aja kuburan, tidak ada harapan lagi, saudara, apa yang dilakukan. Tetapi Yeshua mau bertolak ke seberang untuk menemui dia. Bahkan bukan hanya itu, saudara, semua setan-setannya diusir sama Yeshua, bahkan mengorbankan sampai 2000 babi. Artinya dia mau mengeluarkan biaya harga yang sangat mahal, amin, untuk jiwa. Jadi Yeshua begitu mengasihi kita luar biasa. Makanya jangan takut dalam kondisi kita terpuruk, dalam kondisi kita lemah, saudara. Saya masih ingat waktu saya operasi dulu bulan Desember tahun kemarin ya, berarti hampir 2 tahun yang lalu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya diingatkan Papi Lukas sudah gini, coba saat kamu itu dulu pas dalam kondisi dibius, saudara, alam bawah sadarnya itu saya belum normal, kamu minta sesuatu, pasti hukum LOA berjalan. Kamu minta apa kayak gitu, saudara? Lah ya saya nggak ada, karena pikiran saya ini cuma pelayanan, saudara. Makanya saya di jalan cuma begitu masuk mobil, saya nggak tahu kalau nggak diceritain, cuma di video itu saya baru lihat diketawain orang-orang saya ngomong tuh, itu operasinya udah dibayar belum? Kok ingetnya kok operasinya wis bayar apa belum, saudara? Tapi ternyata apa yang saya sampaikan benar, saudara. Saya sudah naik mobilnya mau jalan, operasinya belum bayar, hukumnya belum, saya belum bayar. Tapi saya udah bisa connect, saudara. Oh iya belum. Terus sudah gitu di jalan, akhirnya sudah dibayar belum?
Parkirnya ternyata juga belum, saudara. Kenapa saya ingat? Padahal saya kan nggak mikirin tukang parkir, saya nggak mikirin operasi, karena sudah blank. Sudah begitu di jalan, wes ini mau dibawa kemana, wes nggak sadar. Sampai Pak mau bilang, Pak jangan tidur yo, saya diketok, jangan tidur Pak. Tapi rasanya ngantuk banget, makanya Pak Lukas bilang, coba waktu seperti itu kamu ngomong deh. Tuhan Bapak Yahweh, saya mau minta tanah yang 1 hektar gitu atau apa gitu. Atau gereja ini dibangun sampai tingkat 3 gitu, saudara. Tapi kan saya nggak kepikiran, ya saya kepikirkan prayer, mau kesini bertobat, pada bertobat semua ya. Saya malah khotbah, saudara. Tapi ya bersyukur, saudara, pada bertobat karena Yesus sudah mau datang. Seingat saya gitu kalau waktu lihat videonya, saudara. Tapi begitu selesai enggak. Dan ini siapapun saya nggak sadar. Begitu Pak bilang, Pak jangan tidur. Paginya saya muntah, saudara. Harus sadar, oh ini Pak Nowo toh. Ini baru ingat, saudara. Tapi saya nggak sadar. Nah inilah saudara dikasih. Tetapi kalau kita mantap, sekali lagi, kalau kita kuat, ya nih, kita kuat dan mantap, tidak takut dan berkecil hati karena Yahweh Elohim bersamamu di segala tempat kemanapun kau pergi. Pikiran kita hanya tertuju sama Tuhan. Amin. Makanya pikiran saya waktu saya dalam kondisi alam bawah sadar pun pikirannya hanya Bapak Yahweh Yeshua Masya, Bapak Yahweh Yeshua Masya. Saya tidak berpikir melihat duniawi, saya pengen punya apa, saya nggak pengen, saudara. Tapi yang saya pikirkan hanya semuanya untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya saudara mulai hari ini pikirkan Bapak Yahweh Yeshua Masya. Amin. Fokuskan, pikirkan, jangan yang lain. Karena nanti kalau sudah tidur, ngelindurnya yang lain bahaya. Ayo kalau nggak percaya Pak Nowo sama Kuning tidur. Mau ngomong apa Pak? Ayo, mau ngomong siapa mau? Aku rasa sadar. Tapi kalau yang dipikirkan Bapak Yahweh, waduh ngelindur aja. Baru Ata Yahweh itu, wah ada ngelindur aja baru Ata Yahweh, saudara. Jadi artinya mulai fokuskan pikiran kita, jangan pernah suam-suam. Yang paling terakhir, ya, yang paling terakhir saudara, yuk. Ya, saudara bagi berdiri. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, ya. Sudah? 1, 2, 3. Tidak suam-suam dalam menjalani kehidupan, karena selalu mantap dan kuat bersama Abba Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, amin. Jangan